Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak kelas 10, ya, hari ini Bapak akan berikan materi tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Materi ini menjadi materi yang sangat penting ya, karena kalian sebagai para penuntut ilmu yang harus mengerti apa sih nikmatnya untuk para orang-orang yang memiliki ilmu pada suatu saat nantinya. Sebelum belajar, yang belum subscribe channelnya silakan di subscribe dulu ya, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait tentang materi-materi pembelajaran PAI lainnya. Baik anak-anak, kita mulai dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dalam Islam kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Bahkan hukumnya itu adalah fardu ain. Ya, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Beda dengan misalkan fardu kifayah, kewajiban tapi tetap masih bisa diwakilkan. Nah, apa sih bahasan kita hari ini? Kita akan langsung ke materinya dengan melihat terlebih dahulu mengamati beberapa gambar. Gambar pertama, ada beberapa murid yang sedang melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, mereka dengan seriusnya berkelompok melakukan berbagai hal dengan pembelajarannya. Selanjutnya, yang kedua ada monorel. Gambar monorel salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu itu perjalanan misalkan dari Bandung ke Jakarta itu membutuhkan perjalanan misalkan 2 jam. Dengan adanya kendaraan monorel ini, daya tempuh dari Bandung ke Jakarta misalkan jadi 15 menit. Ya, jauh kan? Itu akibat ilmu dan teknologi. Selanjutnya, ada gambar yang ketiga, gedung opera dan Harbor Bridge, hasil pengembangan ilmu arsitektur modern. Ya, kalau ini dibuat oleh orang yang tidak memiliki ilmu, gak mungkin bisa seperti ini. Sehingga ilmu ini sangat bermanfaat. Ya, jadi penting buat kalian. Kenapa kalian sekolah harus belajar? Karena memang ilmu itu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Baik, kita lanjutkan. Kita harus paham, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Menuntut ilmu itu atau belajar adalah kewajiban ya, seperti tadi Bapak sampaikan, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban itu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Bahkan ilal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai liang lahat. Kalian sudah dewasa sekalipun menuntut ilmu itu tetap wajib. Ya, bahkan surat yang pertama kan Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra, baca, membaca semua hal terkait tentang kehidupan. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. Seperti hari ini kalian belajar lewat YouTube, lewat daring, online, lewat handphone. Itu tidak mengurangi esensi belajar, tetap belajar. Ya, meskipun kalian di rumah. Selanjutnya hukum menuntut ilmu. Hukumnya itu adalah fardu, ada beberapa ilmu ya. Jadi bisa dalam keadaan tertentu, bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi fardu ain. Seperti misalkan hukum menuntut ilmu wajib terbagi menjadi 2. Yang pertama, bisa fardu kifayah ya untuk ilmu-ilmu yang harus di kalangan umat Islam, seperti misalkan kedokteran, perindustrian. Itu kalaupun kita nggak belajar tentang kedokteran, maka kita nggak dosa. Tentang industri ya nggak dosa. Tapi kalau misalkan yang fardu ain ini, mencari ilmu menjadi fardu ain, ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Misalkan kalian belajar wudhu, baca Quran, itu kan fardu ain. Kalau kalian nggak belajar, mau gimana kalian bisa sholat? Karena sholat ini adalah amalan utama yang akan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah menuntut ilmu, maka Allah berikan beberapa keutamaan. Nih manfaatnya ya, kita menuntut ilmu itu pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini janji Allah ya. Jadi orang berilmu itu akan senantiasa diberikan derajat tinggi di sisi Allah. Yang kedua,
diberikan pahala yang besar, otomatis di hari kiamat diberikan pahala. Yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama. Jadi menuntut ilmu adalah sedekah, mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan lain-lain. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Jadi mending dia itu berilmu dibandingkan ahli ibadah. Dia ibadah dari pagi sampai malam, tapi ternyata dia nggak paham bagaimana tata cara atau ilmu sholat. Nggak diterima juga. Jadi lebih baik orang yang berilmu. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Ini hadis dari Ibnu Majah. Wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Bayangkan luar biasanya. Jadi menuntut ilmu ini luar biasa. Diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dinaungi oleh malaikat, pembawa rahmat, dan dimudahkan menuju surga. Itu ya anak-anak, jadi sangat luar biasa menuntut ilmu itu. Niatkan untuk ibadah, niatkan karena Allah. Ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan banyak ada dalam Quran surat At-Taubah 122. Ada juga hukum tajwidnya dan lain-lainnya yang harus kalian pelajari. Kandungan ayatnya dan lain-lainnya. Seperti misalkan Rasulullah bersabda, An Abdillah ibni Amr wa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah. Dari Abdullah bin Amr, sungguhnya Nabi bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh, walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Jadi kalau kalian punya satu macam ilmu, itu sampaikan. Meskipun kalian hanya bisa mengajarkan adik-adik kalian, alif, jabar, a, ba, ta, sa, misalkan ya, maka itu lebih baik dibandingkan ilmu kalian tidak diamalkan. Jadi mengamalkan ilmu adalah keutamaan. Hadis-hadis banyak ya. Rasulullah bersabda mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada juga hadis-hadis lainnya dan selanjutnya ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Yang pasti semangat terus menuntut ilmu, niatkan untuk ibadah. Karena menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Apalagi yang kita pelajari adalah agama, termasuk ke dalam ilmu fardu ain yang tidak bisa diwakilkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak ya. Belajar di rumah semangat. Jangan lupa ibadahnya terus dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.